Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sabaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mensucikan zat Allah dengan pensucian yang paling tinggi. La ilaha illallah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa azizul hakim. Mensucikan semua yang ada di langit dan di bumi. Dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Bebatuan, molekul, unsur kimia semua mensucikan Allah. Burung-burung mensucikan Allah, ikan di laut mensucikan Allah. Molekul-molekul, mikroba-mikroba mensucikan Allah semua. Tumbuh-tumbuhan mensucikan Allah. Tanpa mensucikan Allah, semua alam akan tidak bisa berfungsi alias mandek, berhenti. Inilah pensucian Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Mensucikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ini adalah ayat yang paling otentik mengenai dalil daripada kita mensucikan Allah. Tugas kita hanyalah mensucikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mensucikan Allah, liya'budun adalah mensucikan Allah. Sesuai dengan syariat 5 kali dalam sehari, salat 5 waktu. Mensucikan Allah. Allah lah yang maha pandai. Dari tidak ada menjadi ada bumi, ada langit. Dari tidak ada besi jadi ada besi. Itulah Allah yang menciptakan. Dari tidak ada oksigen, ada oksigen. Dari tidak ada thorium, ada thorium. Dari tidak ada uranium, ada uranium. Allah al-bari', al-bari' maha baru, pencipta maksudnya, yang baru, al-bari'u, al-bari'. Dan Allah mencipta yang baru. Kita bukan mencipta, tapi merekayasa. Perabot kursi, meja harus ada dulu kayunya, baru kita rekayasa dari kayu itu bentuknya kita rubah jadi kursi, perabot, dipan, tempat tidur dan lain-lain. Ini penuh dan rahmati Allah. Sehingga betapa agungnya Allah, betapa sucinya Allah, betapa perkasanya Allah yang telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita tidak, logika kita, akal kita tidak bisa memikirkan penciptaan dari tidak ada bumi jadi ada bumi, tidak ada langit atau dunia jadi ada dunia.
yakni ruang dan waktu itu sendiri. Ini adalah karena kehebatan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahasucian Allah, sehingga patut dan wajib kita sembah dalam artian kita sucikan zat Allah dengan kalimat tasbihat, dengan kalimat tahmid, dengan kalimat takbir, tahlil. Inilah kesucian Allah. Tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, la ilaha illallah, tahlil, takbir, Allah akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ini kita sucikan Allah. Allah kita sucikan harus dan wajib, karena Allah adalah zat yang sempurna. Kita dari tidak ada menjadi ada, asal ayah dan ibu kita. Dari tidak ada kita, tahun berapa kita lahir umpama? Tahun 60. Maka sebelum 60 tidak ada kita. Lalu ada kita, bayi, atau zikot, atau jabang bayi, atau daripada embrio di rahim ibu, bertumbuh, kembang jadi sikot, segumpal darah, nutfah, sikot, calon individu 4 bulan sudah berbentuk manusia, mirip manusia. Kemudian diberi kata-kata oleh Allah, firman Allah, alastu birabbika, apakah aku Tuhanmu? Maka sang bayi, roh bayi itu mau jawab, bala sahidna, betul sama. Jadi saksi. Ini pendengar dan rahmati Allah. Jadi tidak ada menjadi ada, sehingga Allah kita sucikan. Dari kita kehausan kita jadi, atau dahaga, jadi segar, minum air, ditambah gula lagi, ditambah sari buah-buahan lagi. Nikmat rasa kita, nikmat rasa itu. Siapa yang membuat buah? Allah. Bermacam-macam buah, ada ratusan buah yang tersebar di muka bumi ini, yang rasanya, teksturnya berlainan. Ada manis yang jeruk, manis mangga lain, manis durian lain, manis anggur lain, manis nangka lain, manis pepaya lain, manis tapi tekstur daripada zat itu, pepaya dan nangka lain. Kemudian nangka dengan rambutan lain, rambutan dengan kelengkeng lain, benar manis. Betul dia manis semua itu buah-buahan, tapi tekstur rasanya lain. Itulah Allah. Nikmat surga dilambangkan, diceritakan, dikisahkan, dilukiskan dengan buah-buahan yang masak, sisa memetik dari pohonnya. Subhanallah. Itulah dunia, awal dunia. Ketika ditebarkan buah-buahan, tidak sisa memetik, sisa meraih. Tapi kini harus diusahakan oleh manusia jadi barang dagang, komoditas dagangan. Kalau nikmati harus bayar dulu. Saat dunia ini masih bersih, masih suci, Allah tumbuhkan semua pepohonan, buah-buahan, sisa memetik, sisa menikmati manusia. Pohonnya rendah-rendah, kalau toh tinggi ada tangga. Ini pendengar yang rahmati Allah. Hakikat daripada dunia ini adalah
daripada kemahasucian Allah. Tanpa Allah Maha Suci, Allah tidak akan mampu menciptakan bumi dan langit dan isi-isinya. Ini pendengar yang rahmati Allah, yang tidak wajar untuk kita tidak menyembah Allah, mensucikan Allah 5-10 menit 5 kali 1 hari ini. Inilah zikir kita, inilah pesucian kita lewat syariat yang agung, yakni sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah pendengar yang dirahmati Allah, itulah hakikat. Kita harus menyatu dengan Allah. Dalam sholat kita menyatu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Mi'rajul muslimun, mi'rajnya seorang muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita ingin dicintai oleh Allah, pasti itu. Kita ingin disayangi oleh Allah, tentu itu. Caranya gimana? Caranya adalah yang jelas adalah yakni apa? Menyembah Allah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah. Sebab itulah kita akan diselamatkan dari bala bencana. Asal sholat 5 waktu berjamaah, itulah kita akan diselamatkan dari api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, sisa itulah kekuatan izah, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insyaallah dengan kita rajin sembahyang sholat berjamaah 5 waktu di masjid, Allah kirim pemimpin yang adil. Allah kirim pemimpin yang tidak zalim. Benar-benar hati Allah. Tak perlu kita demo. Tidak perlu kita revolusi, tidak perlu. Asal kita masjid full dari jamaah akil balik sampai tua. Insyaallah ini akan diangkat kemakmuran derajat hamba di suatu kaum, yakni dengan kita mensucikan Allah melalui sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini mensucikan Allah. Ini adalah tugas pokok kita, diciptakan oleh Allah, yakni mensucikan Allah, penyembahan Allah, memuliakan Allah, yakni melalui ritual syariat kita, yakni fikih sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini pendengar rahmati Allah, kita akan mendapat ganjaran surga insyaallah. Amin. Tidak ada pendengar rahmati Allah kebahagiaan, tidak ada kenikmatan bila kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kita memuji Allah, mensyukuri Allah, memuji Allah, mengesahkan Allah. Itu tugas konkret kita, konkretnya, nyata, menyembah Allah. Inilah pesan nubuah, pesan nabi-nabi, nubuah kenabian. La ilaha illallah, aqimis shalah. Sesuai, kita sholat sesuai mengikut Nabi sholat di masjid, kita berjamaah di masjid. Kita mengikut Nabi, sholatnya seperti aku sholat itu kata Nabi. Sholat di masjid, kita harus ke masjid, di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Daripada keautentikan daripada semuanya ini, tanpa harus kita memaki-maki Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang kita sucikan kita maki-maki, Allah yang menakdirkan kita begini begitu, ini tidak sesuai dengan selera kita maki-maki Allah. Kenapa Allah yang maha baik kok mentakdirkan saya jadi zu'afa, masakin, lemah dan miskin?
Ini pendengar yang rahmati Allah. Tidak usahlah kita daripada meratapi daripada takdir nasib kita. Haram itu. Kalau kita meratapi berarti kita memaki Allah secara tidak langsung, karena Allah yang menakdirkan kita. Kita susah, ada tentu itu baik menurut Allah. Baik menurut Allah. Agar susah kita mendekat kepada Allah. Minta berdoa dengan hati tetesan air mata. Minta kepada Allah, itulah yang Allah paling banggakan, yakni hambanya meminta dengan tangis, memohon berdoa dengan tangis. Itulah Allah yang paling suka, yakni hambanya yang memuji Allah, yang mengisahkan Allah, mensucikan Allah dan istighfar, minta ampun kepada Allah dan memohon doa kepada Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita sebagai hamba yang kami sempurna, kita tidak pernah memaki Allah saat kita meratapi nasib jelek, nasib sedih, tidak. Kita tetap tegar kalau kita ditakdirkan susah, kita harus tegar. Itulah hakikatnya baik untuk kita, sehingga kita mendekat kepada Allah siang malam, subuh, sebelum subuh, atau waktu tahajud. Kita minta kepada Allah, kita sujud di hadapan Allah saat teman-teman kita, semua manusia terlelap dalam nikmat tidur. Kita berkomunikasi dengan Allah. Inilah Allah yang angkat derajatnya orang-orang yang begini ini. Orang-orang yang senantiasa saat mereka tidur terlelap semua manusia, kita sibuk dengan mencucurkan air mata, minta kepada Allah, minta kepada yang hak, minta kepada yang maha kaya, Al-Ghaniyu, Aghniyu, Allah Al-Ghani, minta kepada Allah Al-Wasi'u, yang maha luas pemberiannya. Kita minta kepada Allah dengan teteskan air mata kita di tengah-tengah malam, saat anak tidak paham, istri tidak paham, saat kita sendiri ditinggal istri, saat kita sendiri ditinggal anak meninggal. Kita selalu dan senantiasa bercucuran air mata, menggugurkan air mata. Kita laporkan kepada Allah. Kita mendekat Allah dengan tahajud, bercucuran air mata. Itulah yang Allah pandang, itulah yang Allah pandang. Ketika hambanya merengek-rengek di hadapan Allah, berdoa dengan khusyuk. Itulah yang Allah pandang, itulah yang Allah pandang. Sabar. Itulah hakikat kesabaran. Tetap memuliakan Allah, tetap memuji Allah saat kita didera oleh takdir Allah yang tidak kita sukai, yang menyayat-nyayat hati kita. Kita tetap tunduk rukuk, bermohon kepada Allah, bermohon kebaikan Allah. Habis susah, terbitlah ceria, senang, bahagia. Ini yang tidak banyak orang pahami. Saat kita ditimpa bencana, kesedihan, kita mengumpat memakai Allah, na'udzubillah min dzalik. Bukan kita memuji Allah, bermohon kebaikan dari Allah. Itu al-baru, al-biru, Allah al-baru, Allah maha pembaik. Kita mohon kepada Allah saat manusia lelap tidur. Kita sholat, menyembah, rukuk, sujud, tahajud.
Itulah yang Allah pandang. Itulah yang Allah pandang. Kita beristighfar kepada Allah, itu Allah sudah tahu kok. Itulah yang Allah pandang. Kita tidak usah mengutarakan ini, itu, pingin ini, pingin. Jauh usah, kita cukup istighfar. Allah pun tahu isi hati hambanya mau apa tahu. Cukup kita istighfar, memohon keampunan daripada dosa-dosa kita yang menumpuk ini. Dosa-dosa kita yang menumpuk, yang menistakan Allah, yang menghina Allah, yang memakai Allah. Saat kita diberi takdir susah, sedih, duka, nestapa, kita memakai Allah. Bukan kita minta kebaikan Allah, berdoa, tahajud, tapi kita memakai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kesalahan fatal kita. Saat kita ditinggalkan banyak teman kita, saat kita dicuekin orang, saat kita diterpa, didera kesusahan hidup, saat itulah saat yang mujarobat, saat yang mujarab, Allah pasti akan kabulkan aija. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Merintih, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, inilah maumu ya Allah, supaya aku tegar, supaya aku senantiasa meminta kepada kamu yang maha segalanya, yang maha al-wasi, luas pemberiannya. Disinilah. Tidak, kalau kita sedih kesempatan kita memakai istri, memakai anak, memakai keadaan, memakai politik, memakai ekonomi, padahal kita tidak bisa memakai Allah. Itulah jalan-jalan Allah. Kita memuji Allah, kita meminta kepada Allah. Ini yang paling disukai Allah. Itulah tetesan doa orang-orang yang sedih memohon kepada Allah. Itu yang paling Allah sukai. Minta kepada Allah atau istighfar kepada Allah. Itulah ia mengakui kebesaran Allah. Semua kul min indillah, dari Allah, bukan jabatan dari bupati, jabatan dari presiden, bukan, dari Allah, 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 Allah. Ini mana lagi? Kita kalau diberi kesenangan, kelimpahan rezeki, kelimpahan harta, kita sombong, Mas. Kamu gembel, itu sombong. Itu yang Allah tidak suka, Allah benci sebenci-bencinya, yakni manusia sombong. Tapi Allah sangat menyayangi, memandang derajat tinggi orang yang meminta dengan lemah lembut, menghamba kepada Allah. Allah lah yang lebih tinggi. Tidak berhak kaum atau hamba ini, manusia zaif, masakin, zaif, masakin, lalu fuqara, fakir, sangat memerlukan Allah, terus kita sombong. Kita sombong sesombong-sombongnya. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Pendengar yang dirahmati Allah. Hakikat, ilmu hakikat inilah. Ilmu hakikat inilah hakikat hidup. Ilmu hakikat inilah kita didera kemiskinan, kesedihan. Itu adalah derajat tertinggi. Agar kita tidak sombong, agar kita menangis saat kita tahajud, saat kita berdoa. Itulah yang Allah banggakan. Daripada mereka dilos harta, kesenangan duniawi, jabatan, kemudian mereka sombong, itu yang Allah benci. Tidak tahu, kita tidak tahu. Kita yang diberi takdir sedih, duka, bahagialah kita. Kita yang Allah pilih supaya tahu menghayati kebesaran Allah. Kalau macam Fir'aun tidak tahu, Qarun tidak tahu kebesaran Allah. Dia kaya kok. Saya kaya, saya berkuasa. Ini timbullah Fir'aun ini yang Allah benci. Ini yang mengapa kita masuk neraka. Inilah pendengar yang rahmati Allah. Filsafat iman tauhid Islam.
Tarekat Islam ini jalan-jalan inilah, sehingga kita diberi keistimewaan Allah, khas daripada Allah, yakni kita senantiasa meneteskan air mata kita memohon kepada Allah. Itulah yang Allah pandang. Kita butuh Allah, itu yang Allah pandang. Kita butuh Allah, bukan kita butuh kepada harta jabatan. Kita butuh Allah. Qul min indillah, inilah paling purna daripada iman tauhid Islam ini. Qul, katakan qul min indillah, semua dari sisi Allah. Baru inilah yang mengibatkan kita masuk surga. Ini kita tidak ada kesombongan. Kalau kita sombong, kita berarti menistakan ketuhanan Allah. Batal semua amalan kita. Demikian pendengar rahmati Allah. Insya Allah kita sambung. Kita akhiri itu akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.